Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami sungguh bersyukur, kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab Ester pasal 6, ayat 1-3. Ester pasal 6, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan tidak akan pernah lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak membawa hasil apapun. Kita berbuat benar, tetapi seolah tidak ada yang memperhatikan. Sementara itu, orang jahat tampak diberkati dan semakin berjaya. Dalam saat-saat seperti itu, hati kita mulai bertanya, apakah Allah tahu apa yang sedang terjadi? Apakah Ia peduli? Kisah dalam kitab Ester mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah tidur dan Ia tidak pernah melupakan perbuatan umat-Nya yang setia. Kitab Ester sesungguhnya bukan berfokus pada Ester, Mordekai, atau bahkan Haman, melainkan tentang Allah yang bekerja dengan cara yang misterius namun pasti. Ia memerintah atas hidup kita dan mengatur setiap detail peristiwa. Kadang cara kerjanya membingungkan. Orang jahat tampak diberkati, sedang orang benar menderita. Haman mendapatkan kehormatan dan kenaikan pangkat, padahal ia sedang merencanakan kejahatan besar. Sementara Mordekai, yang setia kepada Allah, justru diancam hukuman mati. Jika kita pernah bergumul memahami keadilan Tuhan, kita tidak sendiri. Namun dalam kisah ini, Allah memberi jawaban. Ia seakan berkata, sekalipun keadaan tampak semakin buruk, aku tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Tepat pada malam sebelum Haman mengeksekusi Mordekai, raja tidak dapat tidur. Ia tidak tahu bahwa Tuhanlah yang membuatnya terjaga. Ester pun tidak menyadari bahwa Allah sedang menjawab doanya. Saat Haman tengah bermimpi tentang pembalasan, Allah justru sedang bekerja membalikkan rencananya menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Di kamar istana, pelayan mulai membaca kitab catatan sejarah. Tetapi alih-alih menimbulkan kantuk, bacaan itu membuat raja semakin terjaga. Ia menemukan catatan tentang Mordekai yang pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu bertanya, penghargaan apa yang telah kuberikan kepadanya? Ketika para pelayan menjawab bahwa tidak ada penghargaan yang diberikan, hati raja tergerak untuk segera memperbaikinya. Siapa yang menyangka bahwa sebuah peristiwa yang terlupakan selama bertahun-tahun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bagaimana Allah bekerja. Ucapan terima kasih yang terlupakan selama beberapa tahun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kejadian ini mengajarkan
bahwa kita harus tetap percaya kepada Allah, bahkan saat kehidupan terasa tidak adil. Tuhan memakai kejadian yang tampak biasa untuk melaksanakan rencananya yang luar biasa. Tuhan memanggil kita untuk terus percaya dan menyerahkan segala perlakuan tidak adil kepadanya. Dialah yang memerintah, dan cara kerjanya selalu sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berbuat baik namun tidak dihargai, atau bahkan dilupakan. Jangan kecewa. Sekalipun manusia melupakan, Allah tidak akan pernah lupa. Ia mencatat setiap perbuatan kasih dan tidak akan membiarkannya berlalu sia-sia. Sama seperti Mordekai yang akhirnya dipulihkan. Pada waktunya, Tuhan pun akan menyatakan keadilan dan kesetiaannya bagi kita. Haman mungkin merasa aman, tetapi Allah memiliki rencana lain. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah lupa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan tidak pernah melupakan kami umat-Mu. Karena itu, pimpin terus kami Tuhan, dan sertai kami dalam menjalani hidup yang Tuhan beri bagi kami. Dengarkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.